wajahku. Terlalu kejam, begitu banyak nyawa, berapa puluh juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta digunakan sebagai pengorbanan hidup. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Bisakah mereka dianggap sebagai manusia lagi? Untuk melakukan sesuatu seperti ini. Orang-orang dari wilayah ini marah. Semua keberadaan penuh dengan kemarahan, tetapi mereka merasa takut pada saat yang sama. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam. Dunia terguncang. Semua pihak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ini terutama benar sejak Void Beast turun, membuka jalan. Ini membuat orang lain merasa ketakutan dan gelisah dari lubuk jiwa mereka, sejenis ketakutan besar. Segera setelah itu, sebuah berita membuktikan hal ini. Benar-benar ada dewa yang memasuki alam bawah. Seperti yang diharapkan. Mereka turun. Ini terlalu kejam. Demi melintasi alam, mereka benar-benar menggunakan puluhan juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta nyawa sebagai pengorbanan, memanen jiwa mereka. Betapa kejamnya ini. Sekte besar dunia ini dan beberapa negara kuno adalah yang paling gelisah. Efek samping dari masalah ini terlalu besar. Sekarang para dewa turun ke alam bawah, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Tree Life Mountain, di depan gubuk rumput. Si Hao menerima berita itu dan tenggelam dalam keheningan. Tidak heran itu begitu damai selama periode waktu ini tanpa terjadi apa-apa. Hal yang paling mengerikan, akhirnya masih datang. Hidup yang tak terhitung jumlahnya hilang. Banyak suku besar berubah menjadi tempat kematian, dan beberapa klan besar langsung lenyap. Bahkan ada negara-negara kecil yang menjadi sunyi. Berapa banyak orang yang mati? Dia berkata pada dirinya sendiri. Pembuluh darah membengkak di antara alisnya, dan tinjunya mengepal erat. Dia benar-benar ingin menghancurkan makhluk-makhluk yang melintasi alam dengan tinjunya. Dia tahu bahwa itu adalah pengorbanan darah. Buku tulang telah mencatat hal seperti itu sebelumnya. Itu adalah hal yang paling kejam dan tidak berperasaan. Semua orang akan berubah menjadi korban. Itu akan merusak harmoni dunia dan memicu fenomena yang menakutkan. Raja Perang, Komandan Peng 9, dan yang lainnya meminta diri Anda yang terhormat untuk mundur dan menanggung ini diam-diam, kata orang yang menyampaikan informasi itu. Ada lebih dari satu makhluk dengan api surgawi mereka dinyalakan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Di era tanpa dewa ini, siapapun yang muncul akan mati. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menahannya. Saya mengerti. Anda harus kembali. Si Hao mengangguk. Ia tidak mau mundur, karena orang-orang yang turun pasti mencarinya. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka mungkin melakukan beberapa hal untuk membuatnya khawatir atau menyesal selamanya. Wajah penjaga kekaisaran menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa sangat hormat ketika menghadapi kaisar manusia yang turun tahta ini. Jika ada dendam, maka langsung datang ke sini dan lewati aku dulu. Si Hao mengisyaratkan dia untuk pergi. Ada saat-saat ketika tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan melarikan diri, bahkan jika dia mungkin mati. Angin sejuk bertiup lembut melalui tempat ini. Tanaman di sini masih segar dan bersih. Si Hao berdiri di puncak gunung sendirian sambil menatap ke kejauhan. Kabut melayang melalui gunung yang indah ini, membawa kemegahan warna-warni bersamanya, membuatnya tampak seperti tempat surga. Namun, ini jelas tidak akan menjadi waktu yang damai. Darah akan mengalir, dan badai besar akan mengamuk. Teriakan keras yang dibuat dengan suara gemetar terdengar. Qin Yining dan Si Ziling datang, bergegas secepat mungkin. Ketika mereka menerima berita itu, mereka menjadi sangat khawatir, melintasi daerah untuk datang ke sini. Ayah ibu. Si Hao mengungkapkan senyum. Mampu melihat mereka sekarang menjernihkan hatinya sedikit, menyelesaikan beberapa keinginan terakhirnya. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, dia tidak akan menyesal lagi. Haur, cepat dan pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Qin Yining benar-benar serius dan menarik Si Hao untuk pergi. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berjuang bebas dari tangannya. Ibu, aku tidak bisa pergi.
Qin Yining mulai merasa gugup. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan putranya sendiri, menjadikan alam yang lebih tinggi sebagai musuhnya. Dia pasti akan menjadi target badai yang akan datang ini. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia bergegas secepat yang dia bisa dan hendak membawanya pergi dan menyuruhnya menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa hanya menonton tanpa daya ketika putranya meninggal di sini. Si Hao menghibur bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya dan bahwa dia pasti tidak akan bertindak terburu-buru. Pasti tidak akan ada masalah. Haur, jangan seperti itu. Kami telah kehilangan Anda sebelumnya, dan sekarang, kami akhirnya berhasil bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi, kita tidak akan tahan lagi, bahkan suara si Ziling mulai bergetar, ingin membawa si Hao pergi. Mereka sangat khawatir dan merasa sangat ketakutan. Mereka dengan erat meraih lengan si Hao dan tidak mau melepaskannya, merasa bahwa mereka harus membawanya pergi. Ayah, Ibu, kalian berdua tidak perlu khawatir. Bagaimana saya bisa mati begitu saja? Tentu saja aku akan hidup dengan baik. Saya masih belum makan daging naga sejati atau Phoenix abadi, dan saya bahkan belum pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku juga tidak tahan berpisah dengan kalian berdua. Kita harus berumur panjang dan hidup berdampingan dengan dunia ini. Si Hao memasang senyum riang. Kamu bocah kecil. Suami dan istri itu merasa gugup yang tak tertandingi, tetapi mereka juga berada di antara tawa dan air mata setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka terus bersikeras membawa si Hao pergi. Mereka merasa sangat tidak nyaman di dalam, takut bahwa mereka akan kehilangan putra sulung mereka. Itu sudah terjadi sekali, jadi mereka pasti tidak akan tahan dengan hal itu terjadi lagi. Jangan khawatir, aku akan segera lari jika harus. Aku pasti tidak akan mati. Si Hao menghibur mereka, memberi mereka janjinya. Kemudian, dia mengubah topik, bertanya tentang bagaimana Qin Hao baru-baru ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa bahaya, tapi masih berhasil. Dia berhasil. Si Hao tercengang. Ini juga alasan mengapa si Ziling dan istrinya tidak keluar selama ini, tinggal di Gunung Abadi. Mereka menyaksikan dengan gugup saat Qin Hao memiliki tulang makhluk tertinggi yang ditanamkan ke dalam dirinya saat tenggelam dalam tidur. Untungnya, akhirnya berhasil. Saat ini, Qin Hao sudah bangun, dan semuanya berjalan lancar. Terlepas dari apakah itu gunung abadi alam yang lebih tinggi atau warisan alam yang lebih rendah, mereka berdua tetap bersikap sangat rendah akhir-akhir ini, menyegel gerbang mereka tanpa berpartisipasi dalam apapun. Itu semua demi menyelesaikan tugas ini. Semuanya sudah dipersiapkan sejak lama. Tulang itu telah diproyeksikan selama bertahun-tahun, menggantungkan dirinya di dalam kolam kehidupan dalam kehampaan selama ini. Itu sekarang telah turun dan memasuki tubuh Qin Hao. Bagaimana proses pemulihan adik laki-laki? Si Hao agak khawatir, karena ini adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Vitalitasnya cukup besar dan telah lama menghasilkan darah esensi jenis itu. Tidak ada bahaya sama sekali, terutama karena dia memakan pil suci yang berasal dari alam yang lebih tinggi. Kata si Ziling. Pil surgawi adalah obat suci yang berharga yang memurnikan beberapa ratus jenis obat spiritual dan semua jenis serangga spiritual, mineral, dan lainnya bersama-sama. Itu sangat berharga, dan satu saja sudah cukup untuk menggantikan gigi, menumbuhkan kembali tulang, menciptakan kembali daging, dan benar-benar memungkinkan seseorang untuk menukar daging dan tulang mereka. Si Hao mengangguk. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan saat itu. Qin Hao harus dapat pulih sesegera mungkin dan menjadi semakin kuat. Pada kenyataannya, dia cukup penasaran. Seberapa kuat tepatnya tulang itu? Setelah meninggalkan tubuhnya dan ditempatkan di altar kuno itu entah sudah berapa puluh ribu tahun, tiba-tiba ia masih memiliki kekuatan hidup dan tidak mengering. Ini terlalu menakutkan. Tidak heran orang menganggapnya sebagai tulang abadi. Setelah bertemu dengan orang tuanya, beberapa keinginan si Hao terpenuhi. Saat ini, dia ingin kembali ke Stone Village dan melihatnya. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan mereka sekarang dan ingin memberikan pandangan terakhir.
Namun, dia takut bencana itu akan dibawa bersamanya ke sana. Akibatnya, dia hanya bisa menahannya. Stone Village adalah tempat dia mempercayakan hatinya. Tempat itu penuh kedamaian, tempat yang luar biasa indah. Dia tidak akan pernah menempatkan tempat itu dalam bahaya. Stone Village sama pentingnya dengan orang tuanya. Aku benar-benar ingin kembali dan melihatnya lagi, dia berkata dengan lembut. Namun, dia tidak bisa memenuhi keinginan ini. Dua individu di sisinya sangat khawatir. Dia tahu bahwa akan ada bahaya tak berujung di depan. Apakah mereka dapat dengan damai melewati periode ini? Mengapa dia merasa sangat gelisah, merasakan firasat buruk? Kemudian, Si Hao mengunjungi kota kecil itu lagi, membawa sekelompok anak-anak berpakaian lusuh di jalan-jalan dan gang-gang, membeli semua jenis makanan untuk mereka, membuat kelompok anak-anak kecil ini sangat puas. Wajah mereka penuh kegembiraan, sudut mulut, wajah, dan pakaian mereka ternoda oleh sisa makanan. Si Ziling dan Qin Yining mengikuti di belakangnya, merasakan semacam rasa sakit di dalam. Mereka tahu bahwa ini adalah dunia batin putra sulung mereka. Dia mengingat dengan penuh kasih dan merindukan kenangan indah masa lalunya. Dia tidak bisa kembali ke Stone Village dan malah menghidupkan kembali ingatannya di sini. Ketika mereka berdua mengingat kembali masa lalu, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka merasa seolah-olah telah mengecewakan Si Hao, dan terlebih lagi ingin membawanya pergi. Mereka tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya lagi. Si Hao memiliki seorang anak di masing-masing bahunya. Mereka semua masih sangat muda, tipe yang baru belajar berjalan dan gagap saat berbicara. Wajah kecil mereka yang lembut semuanya tersenyum dan penuh dengan cahaya. Pakaian kecil mereka compang camping, tapi senyum mereka sama cemerlangnya dengan senyum Si Hao. However, anak ini, Si Ziling dan istrinya mengikuti di belakang. Tiba-tiba, seekor bangau kertas turun yang dikelilingi oleh cahaya. Itu muncul di telapak tangan Si Hao. Sekelompok anak-anak semua melebarkan mata mereka dengan takjub. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Ini adalah bangau kertas yang dia tinggalkan di Istana Kekaisaran Negara Batu. Jika mereka tidak menemukannya di Tree Life Mountain, mereka dapat mengirim bangau kertas ke sekitarnya untuk mengiriminya pesan. Ia membuka surat itu dan membaca isinya. Kakak, apakah kamu akan pergi? Bocah laki-laki di bahunya bertanya sambil menatapnya dengan enggan dengan matanya yang besar. Saya harus pergi. Aku akan kembali untuk menemui kalian nanti. Si Hao tersenyum dan berkata. Di bahu yang lain, gadis muda itu melengkungkan bibirnya, terlihat seperti akan menangis. Kakak, kamu akan pergi. Kapan aku bisa melihatmu lagi? Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Si Hao menurunkan mereka dan dengan cepat pergi. Si Ziling dan istrinya buru-buru mengikuti, meninggalkan tempat ini. Ayah, Ibu, kalian berdua bisa tenang. Saya akan bersembunyi sekarang, tetapi saya tidak bisa mengikuti Anda semua ke Gunung Abadi. Saat keadaan sudah tenang, aku akan datang menemui kalian berdua lagi, Si Hao berbicara sedikit. Saat ini, dia juga merasa enggan, seolah-olah ada terlalu banyak hal yang ingin dia bicarakan. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk tetap di belakang, dan sambil membawa semacam rasa sakit, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Haur, Si Ziling dan istrinya berteriak keras. Si Hao menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Tree Life Mountain dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menembak ke kejauhan dengan tegas tanpa memutar kepalanya. Dia sudah tahu bahwa kali ini, 7 dewa turun. Bagaimana dia bisa bertarung melawan kekuatan semacam ini? Belum lama ini, Hairy Ball dan Little Red bergabung, menggunakan artefak divin yang menekan negara untuk membunuh satu. Sekarang, 7 dari mereka datang. Ini tidak mungkin untuk ditangani. Baru saja, dia menerima informasi bahwa beberapa dewa turun di ibu kota negara batu, menyatakan agar dia muncul, atau pembantaian akan dilakukan. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia mengasingkan diri di Tree Life Mountain untuk melawan mereka sendirian dan memutuskan hubungan antara dirinya dan orang lain untuk memikul tanggung jawab sendirian. Namun,
Para dewa itu menganggap diri mereka tidak tertandingi di dunia, secara langsung mengirim pesan keluar dan tidak mau bergerak. Mereka menunggunya di Stone Country Capital begitu saja, menyuruhnya untuk segera kembali, atau akan ada konsekuensi besar. Itu tidak terkendali hingga ekstrim, membuatnya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Mereka jelas tahu bahwa dia berada di Tree Life Mountain, tetapi mereka tidak pergi ke sana dan malah membuat tampilan publik agar dia kembali dan menerima hukuman. Mereka kemudian akan memberikan penghakiman surgawi dan mengeksekusi dia. Seberapa mendominasi ini? Si Hao berkata dengan suara rendah. Ketika dia memikirkan pembantaian yang dilakukan untuk membawa mereka turun ke alam yang lebih rendah, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, tubuhnya bergetar lebih besar. Dia sangat marah dan benar-benar ingin membunuh mereka semua. Namun, sekarang 7 dari mereka turun dan mengabaikan dunia, siapa yang bisa menentang mereka? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah jebakan kematian yang tak terhindarkan. Cahaya pagi yang beraneka warna bersinar cemerlang, menutupi Si Hao dalam lapisan kilau berkilau. Dia berjalan ke kota dan melihat banyak istana. Kaisar Batu, penjaga kota berteriak kaget, dan wajahnya segera berubah. Dia ketakutan dan panik ketika dia berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, tolong mundur." Kemalangan telah menyingsing di tempat ini. Orang-orang yang tersisa semuanya setia dan setia, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ketika mereka melihat Si Hao datang sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Dia berjalan langsung ke dalam jebakan. "Jangan khawatir, aku datang ke sini justru untuk menemui mereka," kata Si Hao. Para penjaga kekaisaran yang tetap berada di depan kota semua menatap dengan kaget saat mereka melihat sosoknya yang terbungkus dalam kecemerlangan warna-warni pagi berjalan melewati mereka. Mereka semua merasakan emosi yang kompleks. Meskipun usia Si Hao tidak besar, selama setengah tahun ini, tindakannya cepat dan tegas, menenangkan kekacauan dan menyapu musuh-musuhnya. Dia melindungi Yayasan Stone Country dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan hal-hal ini, dia turun dari tahta, membuat semua orang merasa sangat kagum. Namun sekarang, para dewa turun. Bahkan jika bakat alami Si Hao luar biasa dan sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan? Dia datang untuk mengambil tanggung jawab meskipun dia sepenuhnya tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati, membuat orang lain merasa sangat kagum dan berterima kasih. Matahari besar terbit, menutupi istana kekaisaran dalam lapisan cahaya suci dan kecemerlangan yang berkilauan. Para penjaga membuka jalan untuknya. Si Hao berjalan dengan langkah besar dan langsung memasuki istana. Cukup jelas bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Istana kekaisaran sudah rusak, dan formasi besar telah diaktifkan sebelumnya. Namun, penyusup itu masih masuk. Bagaimanapun, mereka adalah dewa. Meskipun formasinya kuat, tanpa seseorang di alam kultivasi yang sesuai untuk mengoperasikannya, mereka tidak dapat menampilkan semua kekuatan mereka, apalagi fakta bahwa ada seseorang yang memahami formasi di antara para penyusup. "Kamu datang." Sebuah suara datang dari dalam kekaisaran pusat. Itu terdengar tenang dan santai, namun terdengar di telinga semua orang, berdering dengan suara weng-weng. "Yang mulia, Anda seharusnya tidak kembali." Ada beberapa penjaga yang tidak mundur di pintu masuk. Mereka semua membawa jejak berdarah dan memiliki ekspresi panik saat mereka mengirimkan suara ke Si Hao. "Kalian semua, mundur," Si Hao memerintahkan. Tangan para penjaga yang memegang senjata ini semuanya menjadi pucat. Mereka semua tetap diam. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung di sini, dan itu tidak akan mengubah apapun. Alasan mereka masih hidup adalah karena makhluk di dalamnya belum bergerak. Namun, setiap orang penuh dengan keengganan. Hati mereka cemberut. Bagaimana negara yang mulia bisa seperti ini? Area terlarang klan kekaisaran berjalan seperti tanah biasa, ditembus dan diduduki seolah-olah mereka tidak ada di sana. Si Hao berjalan ke istana surgawi. Ada banyak penjaga tergeletak di tanah yang mengerang kesakitan. Darah mengalir di tanah. Istana surgawi pusat tidak diserang bahkan ketika 3 sekte datang untuk menyerang terakhir kali, tetapi hari ini, itu adalah kekalahan telak,
mereka dipukuli ke posisi tanpa harapan dan benar-benar diduduki. Kamu itu Si Hao. Sebuah suara terdengar. Itu adalah kerangka yang berwarna emas samar. Tidak ada energi yin di atasnya dan malah tampak cukup damai. Di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih, membuatnya tampak lebih suci. Dia tanpa ragu berasal dari dunia bawah, dewa yang telah menyalakan api dunia bawah. Kamu masih sangat muda, itu benar-benar agak tidak terduga. Bahkan tengkoraknya berwarna emas samar. Rahang bawahnya bergerak, mengeluarkan suara kakak, tapi dia menggunakan kehendak dewa untuk berbicara. Sayang sekali, Tuan dunia bawah menginginkanmu mati. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapu pandangannya melewati kerangka ini dan melihat ke arah tahta kekaisaran. Furi segera menguasainya, dan matanya mengungkapkan cahaya sedingin es. Ada dewa yang duduk tinggi di atas semua orang di atas tahta berpola naga. Di bawah kakinya adalah seorang pemuda. Tepatnya King Feng. Wajahnya pucat pasi, dan darah mengucur dari sudut bibirnya. Lepaskan dia, teriak Si Hao. Saya orang yang cukup lembut. Saya tidak menginginkan nyawanya, tetapi dia berani memperlakukan saya dengan tidak hormat, jadi harus ada hukuman. Ini adalah pria berambut perak yang terlihat sangat muda. Wajahnya membawa senyum ringan saat dia menginjak wajah King Feng. Kakak kecil, ketika King Feng sadar kembali, ekspresinya segera berubah. Jangan kembali. Sudah terlambat. Kamu tidak berguna sekarang, jadi tetaplah di samping. Pria berambut perak itu menendang ringan, membuat tubuh King Feng jatuh ke bawah dan jatuh ke aula utama. Darah mulai mengalir dari mulutnya sekali lagi. Mata Si Hao sedingin es. Dia menatap pria berambut perak dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya berasal dari Akademi Yin Yang, bernama Yang Li." Dia dengan tenang menjawab. Dia dengan hati-hati mengukur Si Hao dan kemudian mendecakkan lidahnya dengan heran. Untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini, bahkan sedikit lebih kuat daripada aku di usiamu. Si Hao mengerutkan kening. Memikirkan kembali, selama bencana besar, Taois Yin yang telah dibunuh oleh Dewa Willow, dan 2 lapisan tubuh pagoda telah direbut kembali oleh pagoda kecil. Taois itu seharusnya berasal dari Akademi Yin Yang ini. Kepala akademi kami meninggal di alam bawah, jadi kami hanya harus datang ke sini untuk melihatnya. Yang Li linglung berkata. Di sisi istana surgawi, terdengar suara makhluk bergerak dan mengunyah sesuatu. Si Hao berbalik, dan matanya langsung melebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berhenti. Rongga matanya terasa seperti akan terbelah. Ada seekor terenggiling yang seluruhnya berwarna putih salju. Itu saat ini merobek lengan Raja Perang dan melahap darah esensinya. Selain Raja Perang, ada juga Peng Sembilan, Raja Ming, dan lainnya. Mereka semua tidak sadarkan diri, semua tubuh mereka dimutilasi dengan buruk. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Ketika terenggiling perak mendengar ini, ia menoleh dan berkata, "Mereka belum mati, hanya makan sedikit darah." Itu menjilat bibirnya saat berbicara. Matanya menjadi benar-benar merah karena darah. Penghinaan macam apa ini? Ini melampaui batas. Dia memandang Raja Perang, Peng Sembilan, dan yang lainnya yang mungkin tidak hidup lebih lama lagi. Musuh berani bertindak begitu arogan, memakannya di depan wajahnya. Yang Li membuka mulutnya dan berkata, "Jangan makan darah mereka lagi. Bagaimana jika Anda tidak sengaja membunuh mereka? Kami masih membutuhkan beberapa ahli tertinggi ini untuk mengawasi negara batu yang sangat besar ini. Kami tidak dapat dengan mudah menunjukkan diri kami, jadi kami harus memiliki beberapa juru bicara. Beberapa ini tidak buruk, jadi kami akan meminta mereka mengendalikan negara dan mencari bagian transendensi dan keberuntungan alami lainnya. Kalian semua benar-benar membosankan. Hanya saja darah para ahli tertinggi ini tidak terasa begitu buruk. Saya makan beberapa penjaga, tetapi mereka benar-benar hambar." Terenggiling perak berbicara. Itu datang ke pusat istana surgawi dengan cara yang tidak tergesa-gesa. "Dan latar belakang seperti apa yang kamu miliki?" Mata Si Hao membawa garis berdarah saat dia bertanya. "Aku datang dari Bis Si." Terenggiling itu sangat tenang. Dia menatap Si Hao dan berkata, "Jangan menatapku.
Saya tidak punya dendam dan hanya datang ke sini untuk melihatnya. Aku merasa seleramu tidak buruk. Pikiran Si Hao bergetar. Dia tahu tentang Beast Sea. Di Gunung Bangau, dia telah mendengarnya selama pertemuan dengan Lan Yu, Hong Huang, Bigu, dan yang lainnya. Nenek moyang paling awal Beast Sea mengamati bentuk binatang dan serangga normal, menggunakannya untuk akhirnya membentuk 100 sutra binatang dan merebut keberuntungan alami surga dan bumi. Trenggiling itu menatap dada Si Hao dan berkata, kamu menghasilkan tulang makhluk tertinggi. Rasa darahmu pasti akan sangat enak. Hanya ada 3. Si Hao bertanya tanpa ekspresi. 1 saja sudah cukup untuk meratakan negaramu ini. Apakah 3 tidak cukup untukmu? Yang Li mengungkapkan senyum penghinaan. Kerangka emas itu bergerak, mengeluarkan suara kakak yang terdengar di kejauhan dari istana surgawi. Pakar ras dunia bawah yang menyalakan api surgawi berbicara. Perbendaharaan Anda cukup mandul. Hampir tidak ada yang tersisa di dalam. Jelas bahwa ketiga ahli ini bergegas ke sini terutama demi merebut beberapa materi surgawi. Mereka tidak menunggu yang lain dan datang ke sini dulu. Sayangnya, material Stone Country sebagian besar sudah habis. Pengeluaran untuk memperbaiki formasi istana kekaisaran sangat luar biasa. Kerangka emas melanjutkan, formasi istana ini tidak buruk, tetapi tanpa mereka yang berada pada level yang benar menggunakannya, bagi kami, mereka hanyalah cangkang kosong. Ada beberapa bahan yang cukup langka, jadi kami akan mengambilnya nanti. Dia berjalan ke Working, Peng Nine, dan yang lainnya. Jiwa orang-orang ini tidak buruk. Sayang sekali aku tidak bisa memakannya. Setelah berbicara sampai titik ini, dia membuka rahang bawahnya, dan dengan menarik napas, dia menyedot jiwa Raja Perang, Peng 9, Raja Ming, dan yang lainnya dari tubuh mereka. Mereka berkumpul menuju tengkorak kerangka itu. Jangan bertindak sembarangan. Mereka masih memiliki kegunaan yang besar. Yang Li berkata. Aku tahu, hanya ingin mencium bau. Pakar bumi dunia bawah menggerakkan tangannya, dan kemudian dengan napas, dia mengirim jiwa orang-orang itu kembali. Meskipun kemarahan Si Hao membara dan dia benar-benar ingin segera membunuh mereka, pikirannya masih sedikit stabil. Dari kelihatannya, ketiga dewa ini tidak berencana untuk mengambil nyawa Raja Perang, King Feng, dan yang lainnya dan masih ingin menggunakannya untuk mengendalikan negara batu untuk mencapai tujuan mereka. Kenapa kamu kembali? Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya sadar kembali. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka semua terkejut. Kalian semua menderita, kata Si Hao. Kakak kecil, King Feng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Wajah kecilnya seputih salju. Dia tidak menyerah, dan itulah sebabnya dia akhirnya menderita hukuman ini. King Feng. Si Hao menatapnya dan kemudian melihat ketiga dewa itu. Jika kalian semua ingin membunuhku, kalian hanya perlu pergi ke Tree Life Mountain untuk melakukannya. Mengapa Anda harus melibatkan orang yang tidak bersalah? Mengapa Anda perlu melakukan hal seperti ini sebagai dewa? Mengapa kita harus pergi ke Tree Life Mountain? Kepala rambut perak Yang Li mengalir dengan cahaya. Dia duduk di singgasana yang tinggi, melihat ke bawah ketika dia berkata, hanya seorang penggarap alam pengaturan formasi kecil, namun Anda ingin kami berlari ke sana hanya untuk Anda. Jika kami ingin Anda mati, 1 kalimat saja sudah cukup untuk membuat Anda patuh menerima hukuman surgawi. Jenis nada ini, jenis sikap yang sama sekali tidak menempatkan Si Hao di mata mereka benar-benar memerintah dan mendominasi. Kalian semua pikir kalian siapa? Sekarang kakek Si Hao ini kembali, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Pakaian pertempuran menutupi tubuhnya dan berkedip dengan cahaya gelap. Pakaian perang yang tidak bisa dihancurkan. Harta karun langka era kuno yang hampir punah, kamu benar-benar memilikinya. Perhatian ketiga dewa tertarik. Mata mereka segera cerah dan terbakar dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka semua bergerak maju. Dengan suara sua, Si Hao menghilang dari tempat aslinya dan muncul tinggi di istana kekaisaran. Dia melihat ke bawah dan berkata, Dewa palsu, datang dan terima kematian. Film pun berakhir.